Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh perkenannya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Mari kita berdoa. Syukur kami bagimu ya Tuhan atas hari karunia-Mu. Engkau setia menuntun menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat memahami dengan benar dan kami setia hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yehezkel pasal 11 ayat 14 sampai ayat 25. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim, kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah hidup dalam pemeliharaan Allah. Tuo lan pangrondongna puang matua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana perasaan saudara jika pernah jatuh karena melawan perintah Tuhan? Adakah saudara mengatakan mungkin ada rencana Tuhan yang berproses dalam hidupku? Ataukah kita menghakimi orang lain sebagai penyebab pergumulan itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menjawab Yehezkel yang bergumul karena umat Israel telah menjauhinya. Akibatnya, mereka harus menjalani hukuman dengan cara menjadi orang buangan di negeri asing. Namun, hal ini bukan akhir bagi mereka.
Allah berjanji bahwa ada saatnya Tuhan akan menghimpun mereka kembali. Akan tiba saatnya Allah menuntun mereka pulang ke tanah perjanjian dan mereka akan tetap tinggal di sana. Konsekuensinya, umat Israel harus bertobat. Setelah dibebaskan dari pembuangan, mereka harus meninggalkan segala penyembahan berhala. Mereka akan hidup taat kepada Allah dengan mengikuti hukum-Nya dengan setia, dan hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan jati diri sebagai umat milik Allah. Tetapi jika mereka tetap menyembah berhala, maka hukuman yang lebih berat menanti mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih Allah yang sempurna terlihat dari pemeliharaannya. Ia ingin agar manusia yang dikasihinya hidup di dalam segala berkat-Nya. Namun, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga sering melakukan kesalahan. Allah pasti menghukum umat-Nya yang berbuat dosa, namun Ia tetap mengasihi dan mau menyelamatkan mereka. Allah menjatuhkan penghukuman, tetapi di saat yang sama, Ia juga menjanjikan pemulihan dan pembaruan. Keyakinan akan kasih Allah yang sempurna seharusnya membuat kita berusaha untuk melakukan segala kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ada sukacita yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Kalau hari ini Engkau perkenankan kami kembali untuk menghayati kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami hidup dalam pemeliharaan Allah. Kasih Allah begitu sempurna dalam kehidupan kami. Karena itu, kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami pun akan setia melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Diberkatilah kiranya setiap kami dalam segala tugas tanggung jawab dan peran yang Engkau percayakan. Setiap orang tua ditopanglah untuk dapat melakukan peran sebagai orang tua, mendidik mengarahkan anak-anak karunia Tuhan. Diberkatilah anak-anak dalam setiap perjuangan, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa mudanya. Ditopang, dikuatkan dan dipulihkanlah mereka yang sedang saat ini bergumul karena sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Kami percaya oleh kuasa kasih-Mu ya Allah, maka setiap kami pun, setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka ataupun bergumul, akan mampu menyaksikan kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan. Diberkatilah kiranya setiap orang tua kami dalam masa tuanya menikmati hari-hari hidup karunia Tuhan, ditopang dalam sukacita bersama dengan Tuhan, sehingga masa tua dijalani dalam pengharapan bahwa Tuhanlah sumber pemeliharaan yang sejati. Diberkatilah kiranya mereka yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun dalam kehidupan yang Tuhan percayakan juga boleh menikmati pencapaian-pencapaian, kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan ini. Kiranya juga semuanya tetap dihayati dalam kerendahan hati, bahwa Tuhanlah sumber berkat. Diberkatilah kiranya gereja-Mu dalam bersama-sama mengemban tanggung jawab, bersaksi, bersekutu dan melayani. Diberkatilah kiranya para pemimpin bangsa kami untuk juga tetap setia memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Kiranya kami pun menjalani kehidupan hari ini dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Dan kami pertaruhkan hidup kami hanya di dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.